Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mardiana dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas mengenai sistem sertifikasi dan juga karir yang dibahas pada pertemuan ke-15. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama itu ada industri teknologi. Industri teknologi adalah sektor yang menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung berbagai aspek kehidupan, mencakup pengembangan hardware, software, infrastruktur, jaringan, hingga konten digital dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan menghubungkan dunia melalui informasi mencakup bidang-bidang seperti AI, komputasi awan, keamanan cyber, dan analisis data. Nah, yang kedua itu ada sistem informasi di perusahaan. Sistem informasi di perusahaan adalah kombinasi terintegrasi antara manusia, proses, data, perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur komunikasi yang bekerja aman untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung operasi harian, manajemen, pengambilan keputusan strategis, dan mencapai tujuan bisnis secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada organisasi bisnis dan pemerintah umum serta departemen TI mereka. Sebagian besar bisnis, menengah, dan besar serta organisasi pemerintah memiliki departemen TI. Staf TI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasi komputer, perangkat seluler, dan jaringan berjalan lancar serta menentukan kapan dan apakah organisasi membutuhkan perangkat keras, perangkat seluler, atau perangkat lunak baru. Departemen TI dibagi menjadi beberapa bagian area berikut. Yang pertama itu manajemen, mengarahkan perencanaan, penelitian, pengembangan, evakuasi, dan terintegrasi teknologi. Yang kedua itu ada riset dan pengembangan perangkat lunak, menganalisis, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi informasi baru serta memelihara dan meningkatkan sistem yang ada. Peralatan teknologi. Bidang peralatan teknologi terdiri dari manufaktur dan juga distribusi komputer, perangkat seluler, dan perangkat keras lainnya seperti drive magnetik dan optik, monitor, printer, serta perangkat komunikasi dan juga jaringan. Peluang karir yang tersedia di bidang ini meliputi posisi di perusahaan yang merancang, memproduksi, dan membuat komputer, serta perangkat input, output, komunikasi, seluler, dan juga jaringan. Pilihan karirnya meliputi designing dan fabricating chips, yang kedua itu pengujian komponen internal, dan yang terakhir itu merakit komputer dan juga perangkat. Perangkat lunak dan aplikasi. Bidang perangkat lunak dan aplikasi terdiri dari perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan mendukung berbagai macam perangkat lunak serta aplikasi untuk komputer, web, dan perangkat seluler. Layanan dan perbaikan teknologi. Teknologi saat ini memungkinkan teknisi untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah perangkat lunak dari lokasi jarak jauh. Layanan dan perbaikan teknologi menyediakan perawatan, pencegahan, pemasangan, komponen, dan layanan perbaikan kepada pelanggan. Banyak produsen peralatan teknologi yang menyertakan perangkat lunak diagnostik dengan komputer dan perangkat mereka yang membantu teknisi dalam mengidentifikasi masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan, pelatihan, dan juga dukungan teknologi. Pelatihan perusahaan mengajarkan karyawan cara menggunakan perangkat lunak dan juga aplikasi, merancang serta mengembangkan sistem, menulis program, mengintegrasikan dan menyinkronkan data dari aplikasi yang digunakan di berbagai perangkat, serta melakukan aktivitas terkait dengan teknologi lainnya. Perusahaan biasanya mensyaratkan latar belakang pendidikan yang lebih rendah untuk peserta pelatihan dibandingkan dengan persyaratan lembaga pendidikan untuk instruktur. Seorang spesialis helpdesk menjawab pertanyaan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan secara langsung melalui telepon atau secara elektronik, melalui email, ataupun ruang obrolan. Konsultasi TI. Para profesional di bidang teknologi terkadang menjadi konsultasi TI setelah memperoleh pengalaman di satu atau lebih bidang yang berkaitan dengan teknologi, seperti perangkat, pengembangan perangkat lunak, analisis dan desain sistem, konfigurasi jaringan, pengembangan perangkat seluler, penggunaan media sosial, dan pengembangan web. Konsultasi TI yang biasanya dipekerjakan berdasarkan keahlian menyediakan teknologi atau layanan kepada kliennya.
konsultasi TI harus memiliki keterampilan teknis yang kuat dibanding dengan spesialisasi mereka dan harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien. Sertifikasi perangkat lunak dan aplikasi. Sertifikasi perangkat lunak aplikasi yang populer adalah Microsoft Office Specialist. Orang-orang dengan pekerjaan berikut ini mungkin tertarik dengan sertifikasi perangkat lunak aplikasi seperti Shin perusahaan spesialis layanan bantuan, manajer atau pekerja kantor, perwakilan penjualan teknologi dan juga guru teknologi. Sertifikasi analisis data dan juga basis data. Sentikani analisis data berfokus pada penemuan, pengumpulan, dan analisis bukti pada komputer dan juga jaringan. Sertifikasi ini seringkali mengandung kata forensik dengan judulnya. Sertifikasi basis data mencakup tugas-tugas yang diperlukan untuk mendukung sistem manajemen basis data. Orang-orang yang berprofesi sebagai ilmuwan data, administrator basis data, analisis basis data, dan juga pemeriksa forensik digital mungkin tertarik dengan analisis data serta sertifikasi basis data ini. Sertifikasi perangkat keras. Sertifikasi perangkat keras memiliki cakupan yang beragam, mulai dari pekanan sempit pada perbaikan perangkat tertentu hingga solusi perangkat keras terintegrasi yang menjawab kebutuhan komputasi perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Salah satu sertifikasi perangkat keras yang populer adalah A+, yang menguji pengetahuan tentang pengaturan komputer, konfigurasi, pemeliharaan, pemecahan masalah, keterampilan jaringan dasar, dan juga perangkat lunak sistem. Sertifikasi jaringan. Sertifikasi jaringan memperoleh sertifikasi tingkat lanjut di bidang jaringan yang berarti sertifikasi jaringan ini telah mencapai standar kompetensi tertentu yang memungkinkan untuk mengatasi masalah kompleks yang muncul saat merencanakan, memasang, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan. Sertifikasi jaringan seperti Cisco, Novell, Sun, dan lainnya menawarkan sertifikasi yang menguji pengetahuan tentang instalasi, konfigurasi, pengoperasian, dan administrasi jaringan. Sertifikasi sistem operasi. Sertifikasi ini berfokus pada keterampilan khusus pengguna, operator, administrator, dan insinyur perangkat lunak. IBM, Microsoft, Novell, Red Hat, Sun, dan lainnya menawarkan sertifikasi yang menguji pengetahuan tentang sistem operasi mereka. Sertifikasi programmer ataupun pengembangan. Salah satu sertifikasi programmer atau developer spesifik yang populer adalah Google Apps Certified Specialist yang menguji keterampilan pengguna dalam mengelola, menjual, dan menyebarkan Google Apps. Sertifikasi pengembangan yang lebih luas mencakup Project Management Professional atau PMP yang menguji pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibutuhkan